Halo teman-teman, kembali lagi di Boleh Tanya, siapapun boleh tanya, dan dimanapun dan juga kapanpun. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Adiba, tentunya hari ini membahas topik yang sedang mendunia dan juga khususnya di kancah nasional. Yakni membahas mengenai drama MSCI kembali tekan IHSG. Pengunjung kanal Boleh Tanya, pelaku pasar pasti saat ini yang memantau pergerakan IHSG, indeks harga saham gabungan, melihat saham-saham tercatat di BEI mengalami kebakaran alias turun atau anjlok. Pada penutupan perdagangan sesi 1, Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026, IHSG turun 659,01 poin atau 7,34% ke level 8.321,22. Walau terkesan Bursa Efek Indonesia justru panen biaya jasa transaksi bursa, sebagai gambaran hanya dalam satu sesi perdagangan, nilai transaksi sudah mencapai 30 triliun rupiah. Sebanyak 800 saham mengalami tekanan, 126 saham tetap pada harga penutupan kemarin. Tapi masih ada 32 saham yang berhasil naik. Tapi tekanan IHSG berlanjut hingga menjadi trading halt pada awal pembukaan perdagangan sesi 2 ini. Dalam siaran pers yang kami terima, BI telah melakukan tindakan pembekuan sementara perdagangan atau trading halt sistem perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia pada pukul 13.43 waktu Jakarta Automated Trading System atau JETS. Perdagangan dilanjutkan pada pukul 14.13 waktu JETS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Tindakan ini dilakukan karena terdapat penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mencapai 8%. BI melakukan upaya ini dalam rangka menjaga perdagangan saham agar senantiasa teratur, wajar dan efisien sesuai dengan peraturan nomor 2 tentang perdagangan efek bersifat ekuitas dan diatur lebih lanjut pada surat keputusan direksi BI nomor Cap 0002 BI 04 tahun 2025. Nah, faktor apa sih pemicunya? Tim Boleh Tanya mendapat jawaban dari pendiri Republik Investor, yakni Bapak Hendra Wardana, CFP, CTA, CSA, CIB. Menurut dia, keputusan terbaru MSCI, lembaga peracik indeks global, menegaskan tidak menambah bobot saham Indonesia, menahan seluruh kenaikan foreign inclusion factor, serta meniadakan rebalancing Februari tahun 2026 langsung menjadi pukulan telak bagi para sentimen pasar. Reaksi IHSG yang anjlok tajam hingga nyaris menyentuh 7% pada pembukaan pada pukul 11.29 WIB masih melemah 7,22% di level 8.331. Mencerminkan kepanikan pasar yang dipicu oleh faktor kepercayaan, bukan semata pelemahan fundamental ekonomi. Investor merespon cepat karena ekspektasi terhadap aliran dana pasif global yang selama ini menopang saham berkapitalisasi besar tiba-tiba tertahan. MSCI menegaskan bahwa persoalan utama pasar saham Indonesia bukan pada kinerja emiten, melainkan pada transparansi struktur kepemilikan dan keandalan data free float. Meskipun Bursa Efek Indonesia telah melakukan sejumlah perbaikan, investor global menilai langkah tersebut masih belum cukup menjawab kekhawatiran mendasar terkait konsentrasi kepemilikan dan juga potensi transaksi yang terkoordinasi. Hendra menilai dampak kebijakan pembekuan MSCI terasa langsung pada arus dana. Dengan tertahannya kenaikan bobot
dan tidak adanya saham baru yang masuk indeks, potensi aliran dana dan ETF dan reksadana indeks global menjadi terbatas. Saham-saham yang sebelumnya diharapkan naik kelas kehilangan katalis positif, sehingga para pelaku pasar memilih bersikap lebih defensif. Kondisi ini mempersulit ruang penguatan IHSG dan memperbesar resiko koreksi lanjutan dalam jangka pendek. Dia juga memandang dari sisi persepsi jangka menengah, pasar juga mencermati pernyataan MSCI yang membuka kemungkinan peninjauan ulang aksesibilitas pasar Indonesia jika hingga Mei tahun 2026 tidak ada kemajuan yang signifikan. Walaupun masih bersifat potensi, pasar saham bersifat antisipatif. Resiko mulai dihitung sejak sekarang, sehingga tekanan jual tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Inilah yang membuat volatilitas meningkat tajam dan tekanan terjadi secara merata di berbagai sektor. Secara teknikal, penurunan IHSG hingga ke area 8.331 menunjukkan bahwa indeks telah menembus support penting di 8.300. Level ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan pasar. Jika mampu bertahan, peluang stabilisasi masih terbuka melalui akumulasi selektif investor domestik. Namun jika gagal, volatilitas diperkirakan masih akan tinggi. Hendra memandang pekerjaan rumah utama otoritas pasar adalah memperbaiki transparansi struktur kepemilikan saham secara nyata dan terukur. Pasar membutuhkan data yang lebih detail, konsisten, dan mudah diakses oleh investor global, disertai mekanisme pengawasan yang mampu meminimalkan kekhawatiran terhadap pembentukan harga yang tidak wajar. Komunikasi kebijakan yang jelas dan terkoordinasi antara bursa, regulator, dan pelaku pasar juga menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan. Sementara itu, katalis positif yang dibutuhkan agar pasar kembali tenang antara lain kejelasan roadmap perbaikan tata kelola pasar modal, stabilisasi sentimen global, serta peran aktif investor domestik jangka panjang dalam menyerap tekanan jual. Hendra memandang IHSG telah lebih mencerminkan krisis sentimen dan kepercayaan akibat isu tata kelola, bukan cerminan langsung dari melemahnya fundamental ekonomi nasional. Jika kejelasan arah perbaikan mulai terlihat, volatilitas berpeluang mereda dan pasar akan kembali menilai Indonesia berdasarkan kekuatan fundamentalnya. Oke teman-teman, berikut adalah pandangan dari pendiri Republik Investor yakni Bapak Hendra Wardana. Sampai jumpa, saya Adiba Nur Hafiza. Bye-bye, selamat menjalankan aktivitas.